Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang tatanan sosial dan pengendalian sosial. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8. Ada Haikal Aliftian Syama'rufi, Suci Fadila Sani, Siti Nabila Munawwaroh, saya sendiri, Siti Aisyah Safira Rahmadani, dan Sofia Z. Adapun submateri yang akan dipaparkan oleh kelompok kami, yang pertama, pendahuluan, kedua, tatanan sosial, ketiga, elemen tatanan sosial, keempat, pengendalian sosial, kelima, macam-macam pengendalian sosial, dan yang keenam, isu dan solusi. Selanjutnya, saya persilahkan kepada para pemateri untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Sebagai pembuka, izinkanlah saya untuk memaparkan pendahuluan materi kelompok kami. Kita hidup dalam suatu lingkungan sosial yang bukan apa adanya. Lingkungan sosial tersebut mempunyai sejumlah prasyarat yang menjadikannya dapat terus berjalan dan bertahan. Prasyarat-prasyarat inilah yang kita sebut tatanan sosial atau social order. Tatanan sosial dan pengendalian sosial merupakan dua hal yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam lingkungan sosial, tentu terdapat aturan-aturan yang wajib dijalankan manusia sebagai makhluk sosial. Konsep tatanan sosial merupakan konsep dasar yang perlu dipahami karena dengan adanya tatanan sosial yang baik, maka akan tercipta lingkungan sosial yang baik pula. Dalam melaksanakan tatanan sosial, pasti ada penyimpangan-penyimpangan, baik terhadap norma maupun nilai yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut akan memberikan dampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencegah ataupun menangani penyimpangan tersebut, maka diperlukan pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak yang bertujuan untuk mengajak, mendidik, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma dan nilai sosial yang berlaku di dalam kelompoknya. Jika berbicara tentang tatanan sosial, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tatanan diartikan sebagai aturan, tata tertib, dan sistem. Adapun pengertian sosial menurut Lewis ialah sesuatu yang dicapai, dihasilkan, dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dengan pemerintahannya. Dapat disimpulkan bahwa tatanan sosial atau social order merupakan suatu lingkungan sosial yang individu-individunya saling berinteraksi atas dasar status dan peranan sosial yang diatur oleh seperangkat norma dan nilai. Baik, selanjutnya ada elemen. Yang pertama adalah struktur sosial. Struktur sosial merupakan jaringan saling berhubungan yang secara normatif mengarahkan hubungan sosial yang ada di masyarakat. Dalam struktur sosial dikenal istilah status dan peran. Status merupakan posisi di dalam kelompok atau masyarakat, dan peran merupakan serangkaian hak dan tugas yang diharapkan sesuai dengan status yang dimiliki. Yang kedua ada status sosial. Secara umum, status dipahami sebagai urutan orang berdasarkan kekayaannya, pengaruhnya, maupun prestasinya. Akan tetapi, sosiolog mengartikan status sebagai posisi di dalam kelompok atau masyarakat. Artinya, letak seseorang di antara orang yang lainnya dalam suatu struktur sosial. Contoh status adalah ibu, kiai, teman, tentara, orang kulit hitam, dan lain-lain. Selain itu, status juga dibedakan menjadi ascribed status, status yang diperoleh, assigned status, dan achieved status, atau status yang diraih. Kemudian, selanjutnya, ada peranan sosial. Peranan sosial adalah serangkaian hak dan tugas yang didefinisikan secara kultural. Secara sederhana, dapat dikatakan perbedaan antara status dan peran adalah bahwa kita memiliki status dan kita memerankan peran sosial. Peranan adalah perilaku yang diharapkan sehubungan dengan status yang dimiliki. Role performance adalah perilaku aktual seseorang sehubungan dengan statusnya. Kemudian ada institusi sosial. Institusi sosial berkaitan erat dengan upaya individu untuk memenuhi kebutuhannya, di mana untuk itu individu berusaha untuk mengembangkan dan membentuk serangkaian hubungan sosial dengan individu lainnya. Istilah institusi sosial berasal dari bahasa Inggris, yakni institution. Menurut Judson Erlandis, institusi sosial sebagai norma-norma, aturan-aturan, dan pola-pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat.
Yang terakhir, ada elemen masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia adalah jenis makhluk hidup yang hidup dalam kolektivitas. Terdapat berbagai macam bentuk kolektivitas, tetapi yang umum dikenal adalah apa yang disebut dengan masyarakat. Istilah masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society. Dalam bahasa Latin, diistilahkan dengan societas yang artinya berkawan. Dan dari bahasa Arab disebut syaraka, yang berarti ikut serta berpartisipasi. Masyarakat sendiri merupakan suatu jenis sistem sosial yang lebih besar daripada institusi. Masyarakat ini merupakan bangunan dari struktur sosial yang di dalamnya terdapat status, peranan, dan institusi. Baik, itulah dari saya. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah pengendalian sosial. Pengendalian sosial sendiri merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik, diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang. Selanjutnya adalah ciri-ciri dan tujuan pengendalian sosial itu sendiri. Ciri-ciri yang pertama adalah suatu cara, metode, dan teknik tertentu untuk menertibkan masyarakat atau individu. Yang kedua, bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan yang terus terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, suatu kelompok terhadap individu, dan suatu individu dengan individu lainnya. Dan yang terakhir, dilakukan secara timbal balik meskipun terkadang tidak disadari oleh kedua belah pihak. Dan yang kedua adalah tujuan dari pengendalian sosial itu sendiri. Yang pertama adalah untuk menjaga ketertiban sosial. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap nilai dan norma sosial di masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan budaya malu. Dan yang terakhir, menciptakan dan menegakkan sistem hukum. Selanjutnya adalah macam-macam pengendalian sosial, di mana ada 3, berdasarkan waktu, berdasarkan cara, dan berdasarkan agen. Yang pertama, berdasarkan waktu, terbagi menjadi 3. Ada pengendalian preventif, represif, dan kuratif. Dan berdasarkan cara, ada 2, cara persuasif dan cara koersif. Dan berdasarkan agen, ada 3, yaitu individu, kelompok, dan institusi atau lembaga. Nah, dampak dari pengendalian sosial sendiri, yang pertama, dampak negatifnya adalah menjaga keteraturan dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, meminimalisir terjadinya konflik dan penyimpangan sosial. Dan yang terakhir, mendorong kemajuan manajemen tata kelola lembaga negara. Dan yang dampak negatif dari pengendalian sosial itu sendiri adalah yang pertama, terjadinya kontrol sosial, pengawasan yang berlebihan, dan penggunaan unsur kekerasan. Yang kedua, membatasi kebebasan seseorang dalam berekspresi. Dan yang terakhir, mendorong terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sekian dari bagian pengendalian sosial. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik. Selanjutnya itu ada isu sosial dan juga solusi. Jadi isu sosial yang kelompok kami ambil itu mengenai delinkuensi pada remaja di Desa Cianjuang. Jadi Desa Cianjuang ini dapat dikatakan sebagai desa yang semi modern karena masyarakatnya tidak hanya bergantung pada sektor pertanian, namun juga sebagian besar itu masyarakatnya sudah bekerja pada sektor industri dan juga sebagai karyawan pabrik. Modernisasi berpengaruh besar terhadap perubahan sosial masyarakat di Desa Cianjuang akibat dari arus teknologi informasi. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat Desa Cianjuang itu sebagian besar sudah memiliki smartphone dan juga jaringan sosial, mulai dari orang tua, remaja, hingga anak SD. Hal ini memberikan dampak negatif maupun dampak positif. Dampak positifnya, masyarakat mengetahui informasi dari penjuru dunia, sedangkan dampak negatifnya itu adalah sulitnya untuk mengontrol informasi yang masuk dan tayangan yang tidak layak tonton sehingga banyak disalahgunakan oleh masyarakat, terutama oleh remaja. Berdasarkan hasil observasi dari informan, terdapat beberapa remaja di Desa Cianjuang yang berperilaku delinkuensi, yaitu kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan menyimpang atau melanggar norma yang menimbulkan keresahan masyarakat, sekolah maupun keluarga, serta mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik itu terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Berikut ada bentuk delinkuensi remaja di Desa Cianjuang yang bersumber dari masyarakat Desa Cianjuang. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengendalian atau kontrol sosial yang dilakukan oleh keluarga, lingkungan, masyarakat, dan juga ketidakbijaksanaan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Perilaku delinkuensi ini sangatlah memprihatinkan karena akan berdampak buruk pada masa depan remaja.
Selanjutnya itu ada solusi yang kelompok kami tawarkan. Majunya industrialisasi pada teknologi informasi membuat masyarakat desa Cianjuang mulai mengabaikan norma yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya peran semua pihak, baik keluarga sebagai lingkungan pertama individu, tokoh masyarakat sebagai pengendali permasalahan yang ada, pemerintah desa, tokoh agama, dan tenaga pendidik agar dapat memberikan perilaku sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pendapat yang ditemukan oleh Travis Hirschi dalam bukunya LIM, Setiadi dan Usman Kolib 2011 pada halaman 243, maka kelompok kami mengajukan beberapa solusi sebagai berikut. Yang pertama itu, semua pihak perlu bertanggung jawab untuk mensosialisasikan individu warga masyarakat agar bertindak teratur terhadap aturan atau tata tertib yang ada. Yang kedua, kelompok-kelompok sosial konvensional perlu mengikat individu agar tetap teratur seperti keluarga, sekolah, atau departemen pendidikan, dan kelompok-kelompok dominan lainnya. Selanjutnya itu, setiap individu seharusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan tindakan penyimpangan atau kriminal agar tidak dapat hukuman. Dan yang terakhir, segala sesuatu perlu dimulai dari kontrol internal, yaitu didasari pada keinginan individu itu sendiri untuk berubah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.